One, two, three, go. Yes, jumpa kembali bersama dengan Probi di sini, dan kali ini, guys, kita kedatangan tamu dan tamunya istimewa. Tapi sebelumnya, yang satu ini, kali ini kelas Capsis Cus akan membahas tema yang saat ini lagi booming, lagi marak-maraknya di medsos. Tapi kali ini saya mendatangkan sahabat saya, teman saya yang luar biasa, dan tentu ini dia. Iya. Halo, Kak Jessica, apa kabar? Luar biasa. Salam corona ya, karena lagi corona ya. Ya, jadi ini guys, Kakak Jessica Sitompul ya. Lengkapnya apa sih, Kak? Jessica Pertiwi Sitompul. Jessica Pertiwi Sitompul. Nah, teman-teman semuanya, untuk di channel Komsos Santo Yosef, pasti kalian penasaran melihat dan tahu lebih dekat dengan beliau. Beliau ini khusus spesialis ya, menggawangi posko Mazmur kita dalam bahasa Batak, guys. Nah, kali ini saya mau berbincang-bincang dengan kakak nih. Ya. Bisa nggak kakak memperkenalkan dirinya, itu dari mana sih kakak sebenarnya, dari asal mana sih? Asli orang sini atau gimana? Perkenalkan, nama saya Jessica Pertiwi Sitompul. Asal itu berasal dari Tukau. Tukau, Iya, dari sini dekat, ya, iya. dekat ya. Namun setelah menikah menetapnya di Kalangan. Oh, di Kalangan. Iya. Jadi memang kecil besar sampai kuliah kakak dibesarkan di Tukau, lalu kemudian kuliahnya di mana sih, Nan? Kalau kuliahnya di Padang Sidempuan. Padang Sidempuan, kirain di Medan. Iya ya, Padang Iya, Sidempuan iya. ya. Ya, jadi artinya lebih mengarah ke Sidempuan sana ya. Iya. Bagus sekali. Kemudian ini, Kak, ada satu tema yang menarik ini belakangan ini ya. Karena kan kita tahu kakak ini juga kan pernah berjuang sebagai seorang putri ya. Ngomong-ngomong dulu nih, berapa bersaudara sih, Kak? Bersaudara 5. 5. Terus anak keberapa? Pertama. Anak pertama. Baru anak pertama, guys. Nah, ini di dalam budaya kita, budaya Batak sendiri, seorang putri itu kan juga harus punya peranan. Iya. Ya, walaupun nanti secara marga dia berhenti di situ, ya Iya. kan. Kita tidak bisa menutup itu, Iya. ya kan gitu. Dan itu kan sudah biasanya kalau orang Batak itu sangat berharga untuk kelanjutan marga. Iya. Ya, begitu. Tapi ngomong-ngomong, kakak ini sendiri kan dulunya seorang Kristen ya. Benar. Benar kan, seorang Kristen. Saya mau menarik di sini, Kak, bahwa ada kejadian beberapa minggu lalu di Aceh yang dia memilih atas keyakinan sendiri. Ya, kita nggak usah sebut namanya ya, tapi sudah viral banget nih. Itu keluarganya malah mengusik dia dan bahkan mengambil dia ke tempat suaminya. Lalu kemudian, ya kalau saya sih hatiku tuh memberontak loh. Sejauh itu ke orang tua bisa-bisanya melewati hak privilege ya dari seorang putrinya itu sendiri yang memang dia mengikuti keyakinan suaminya lah. Iya. Kedua, bagi saya putri ini, ibu ini kan juga sudah mengatakan bahwa saya memang mengikuti bukan karena paksaan, tetapi karena saya meyakini bahwa itu adalah yang terbaik bagi saya. Nah, karena saya ingat kakak juga adalah seorang putri yang dulunya pasti mengikuti keyakinan suami, akan begitu. Ada nggak yang menarik yang bisa kita timba dari pengalaman ini, dari perjalanan kakak sendiri mungkin waktu perkenalan dengan abang, udah tahu bahwa beda keyakinan, ya kan? Terus bagaimana sih respon dari keluarga sendiri? Apakah menolak awalnya atau bagaimana? Iya, sedikit kita bicara ke belakang. Flashback, iya, boleh. Dulu waktu selesai kuliah, saya sempat di Medan menetap. Namun setelah
bapak saya meninggal, saya menetap di Tuka, tentunya di rumah orang tua, kemudian menjadi guru sekolah minggu. Sekolah minggu? Ya. Wah, hebat sekali. Guru sekolah minggu, kemudian aktif juga di bidang PP, pemuda-pemudi. Pemuda-pemudi, iya, Iya, betul. pemuda-pemudi remaja GKP Yonan Tuka. Iya. Kemudian juga sering dipanggil kelompok INA juga membantu mereka. Iya. Kemudian pernah juga ikut bergabung dalam paduan suara. Paduan suara, iya. Namanya Kantate Choir, sampai sekarang mereka masih ada. Kantate Choir. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai pendapat orang tua ketika saya memilih untuk mengikut keyakinan suami, ya pada dasarnya memang sama hal kekecewaannya gitu dengan orang tua yang saudari kita yang sekarang lagi viral gitu. Iya, lagi viral. Namun bedalah situasinya, frater. Beda situasinya kenapa? Pada dasarnya orang tua saya termasuk ibu saya itu sebenarnya berasal dari keluarga Muslim. Wih, hebat sekali. Iya. Iya, menarik ya. Keluarga Muslim. Baru tahu. Iya. Jadi sama, mama saya juga kalau di Batak dikatakan baru panggoran. Baru panggoran. Sama anak-anak pertama gitu ya. Dia mungkin beda lagi kisahnya, hampir sama dengan yang viral sekarang. Iya. Cuman kalau saya, orang tua saya bilang begini, jujur saya kecewa gitu. Apalagi kamu guru sekolah minggu. Dan memang pada saat itu saya dipilih oleh pendeta bahwa saya yang menjadi atau memimpin kawan-kawan saya, leader lah ya. Iya, guru-guru sekolah minggu yang di naungan satu resort itu, satu wilayah itu gitu. Dan mereka mempercayakan itu. Dan sudah saya laksanakan gitu. Hampir kira-kira 6 bulan kalau tidak salah. Dan masa jabatan itu sebenarnya masih panjang. Masih berjalan. Iya, masih berjalan. Iya. Cuman ketika saya bilang sama orang tua saya, sebenarnya bisa-bisa saja, Mak. Iya. Kami dua agama gitu. Si abang Katolik, saya tetap Protestan. Tapi bagaimana kelanjutan anak-anak kami nantinya? Otomatis kan mereka bingung, Teh. Iya, betul. Jadi untuk saya pribadi pun sebenarnya awalnya bingung gitu, ya kan? Bingung saya harus milih yang mana. Saya ajak dia langsung jujur. Tidak mungkin saya mengecewakan keluarga besar saya yang notabene-nya memang dari ibu ya, dari Inang itu semua Katolik. Iya, betul. Aliran keras yang dan memang kebetulan satu orang menjadi suster, sekarang jadi pimpinan KIM. Oh, begitu. Wow. Iya. Mertua saya adiknya. Iya. Di Siantar. Jadi saya juga bingung. Nanti kalau saya ajak dia Protestan, otomatis jadi apa kata dunia? Iya, keluarga kan. Keluarga, Sementara ada saya lihat juga seperti Pariban ya, kalau di Batak dibilang mengajak yang dari Kristen ke Katolik, meskipun yang perempuan-perempuan gitu. Jadi dia langsung cerita yang seperti itu. Saya sempat 1 minggu itu bergumul. Bergumul, cuman karena memang dia juga serius, Ter. Iya. Saya memutuskan untuk menjadi Katolik. Sebelum kita ke sana lagi kan pasti ada teman-teman kakak nih. Iya. Teman-teman yang ini mungkin di gereja atau di mana, pasti kan apakah tanggapan mereka? Apakah langsung serta-merta itu kakak dijauhin atau gimana? Tidak, cuman menjadi bahan bercanda. Bercanda ya. Iya. Jadi mereka bilang, jadi mualaf kau katanya. Jadi saya bilang gini, mana mualaf aku ya gitu. Sekarang kan nggak terima gitu. Mana ada mualaf aku ya? Ya udah mualaf lah kau katanya gitu. Enggak mualaf aku. Enggak, udah mualaf kau. Kau pi sana gitu. Lah, mana gitu kan. Cuman mereka hanya sebatas bercanda itu saja. Iya. Betul. Jadi nggak terlalu, puji Tuhan sih, nggak terlalu menekan
Memang dulu ini Kak kan, waktu saya masih di stasi, Ya. persaudaraan kita di lingkungan gereja ya, stasi itu kan Iya. gereja kecil ya Iya, dari iya. paroki. Jadi ketika kita masih OMK atau orang muda dulu kan persaudaraan kita sangat kuat. Iya. Apalagi kalau ada kegiatan gereja nih, Iya. gereja itu kan pasti, wih ini kan kita saling mendukung Iya, lah iya. gitu kan. Dan bahkan di situ kan kita saling memberikan support. Waduh, di saudaraku pokoknya luar biasa. Iya. Tapi ketika ada teman kita, sahabat kita di dalam komunitas itu memilih yang tidak biasa, memang didiamin. Iya. Untung zaman saya dulu loh belum ada namanya ini handphone, atau mungkin waktu itu kan belum booming ya handphone waktu zaman Yang kita. Android belum ya. belum sama sekali. Saya dulu belum ada lah, Symbian pun dengan Android belum ada. Cuman dulu hanya pengumuman minggu ini kita pertemuan, minggu ini Iya. hari ini jadi datang, jadi belum ada namanya itu. Kita itu kalau hari Minggu kan berkumpul, Iya. berkumpul selesai ibadah kan masih ada pertemuan, yuk kita nanti ada core, ada latihan-latihan ini dan itu, latihan ini. Tapi syukurlah semuanya berlalu dan memang banyak teman-teman saya dulu memilih jadi Kristen karena ikut suami. Iya. Dan ini wajar. Dan hanya 1-2 juga yang ada yang bertahan mengajak suaminya masuk ke keyakinan istrinya, yang masuk ke yang di sekarang yang Katolik gitu loh kan. Lalu kemudian kakak ipar saya juga nih. Iya. Nah, mungkin dia dengar ini, nah kakak ipar saya, mungkin kamu nonton film ini adalah sesamamu ini. Ini yang terjadi, ini yang menarik di sini bahwa kakak ipar saya ini di kampung dulunya dia juga Protestan. Dia anak pertama dari itu. Dia menikah dengan abang saya. Dan yang terjadi adalah dia lebih fanatis sekarang. Iya ya. Iya, dia jadi pemazmur, dia pokoknya aktivis di gereja. Dia lebih enjoy, bahkan dia jadi pegiat di gereja. Mungkin satu waktu pernah dia cerita, Destri juga mengalami hal itu ya, dia cerita bahwa sharing kakak itu. Oh, pernah mungkin di dalam grup kalian ya, dalam pesalmen itu kan dia pernah bercerita kan. Nah ini kan mungkin di situ dia nanti akan lihat gimana sih ceritanya. Nah saya juga pengen mengulik sedikit tadi ketika kakak memutuskan itu dari kelompok kecil di gereja, mereka menerima legowo ya. Iya, puji Tuhan. Dari pihak keluarga kakak sendiri, setelah mama, apakah ada tulang yang keluarga lain? Puji Tuhan tidak ada. Iya. Mereka menerima. Intinya kalau untuk orang tua sih, kalau mama, orang tua saya bilang segini, jangan tiru seperti saya. Itu gitu ya. Dalam artian saya memang sekarang jadi Katolik, tetapi dalam sebuah perjamuan makan kami masih bisa satu. Itu dia selalu memberikan dari dulu, dari saya SMP dia selalu tekankan sampai saya kuliah di Sidimpuan yang notabene-nya semua saudara kita Muslim, dia selalu menekankan kalau ada yang mendekati bagus-bagus bicara, dan kalau boleh, kalau semakin dekati menjauhlah, tapi dengan cara yang baik. Wah, beruntung kita mempunyai orang tua ya, walaupun jujur dikatakan bahwa saya mau sharing juga nih. Kakak tadi bercerita bahwa bapak sudah meninggal. Di usia berapa kakak? Sudah remaja? Selesai kuliah. Lumayan loh, aku loh kelas 2 SD sudah ditinggal. Jadi yang jadi single factor di sini, kami 7 bersaudara nih. Aku sudah sering kan, gitu 7 bersaudara. Lalu mama sendiri lah yang single parent. Jadi dia jadi berlaku sebagai ibu, dia berlaku sebagai ayah. Jadi karakter mama di dalam pertumbuhan saya dan kakak-kakak abang aku ini itu dominan ibu. Dominan ibu, jadi agak tahulah kan ibu kan 90% perasaan ya kan, cepat sekali ya kan gitu. Nah nanti perjalanan waktu itulah ya menempa saya harus memilih ketika saya tahu bahwa oh ternyata dominan ini. Nah syukur bahwa kakak mengalami mama yang sangat kooperatif, mama yang sangat demokratis melihat pertumbuhan anak-anaknya. Tidak seperti bahwa dia malah
apa namanya ya, bukan Kak, maksudnya ada pihak lain, pembisik yang lain, sehingga orang tua kita menjadi ISIS itu kalap ya kan. Ini padahal orang tua kita ya legowo harusnya, karena memilih satu keyakinan bukan hal sepele hari esok, karena turunannya itu loh. Mau seperti apa yang tadi diceritakan bahwa ya kalau kami memilih satu ya nanti anak kami bagaimana, kan seperti itu. Maka sebelum terlambat itu pilihan yang tepat. Nah, terima kasih juga, ini informasi baru bahwa ternyata mama dari keluarga muslim, kan seperti itu. Jadi ini kan tidak jadi viral lagi karena dalam hal makan bersama tadi diberlakukan harus saling makan bersama, tidak ada yang dalam artian menghormati, tidak dipisahkan ya kan. Karena kadang-kadang tidak enak juga kan. Makan harus di sebelah sana makan ya kan, tidak enak. Paling rasanya ini yang membuat kita rasanya kurang apa. Nah, perjalanan itu apakah ada yang pernah meneror kakak sendiri? Selama Katolik? Ya, selama memilih itu sampai memutuskan dengan suami ya, Abang Sam sini. Tidak ada ya. Tidak ada yang mengorek-ngorek lagi ya. Kamu sudah ini. Tidak, apa memang karena saya pendiam kali ya? Iya. Kemudian nggak terlalu banyak mengurusi orang mungkin. Bagus juga ya. Ya fokus pada diri sendiri ya kan. Begitu. Karena yang saya alami, para penatua gereja juga menerima. Tetapi orang tua saya, penatua gereja, kemudian ada beberapa orang tua juga mengatakan bahwa sekali pilih Katolik, tetaplah Katolik. Jangan lagi kembali ke Protestan. Dalam artian mama saya menyingkatnya menjadi pikulah salibmu yang pikulah salibmu ya. Ya begitu. Jadi jangan pernah lagi kembali. Aku mau apa namanya istilahnya, nggak enak di Katolik misalnya, coba-coba ya. Iya, coba nggak enak, udahlah setelah menikah kau kembali ke Protestan. Dia marah. Kalau seperti itu saya duluan yang memarahin gitu. Tidak boleh abu-abu istilahnya. Artinya cuma merasai, kalau ini tidak. Nah, dalam hal belajar kan sebelum menjadi ini katekumen ya kan. Nah, belajar menjadi Katolik itu sendiri bagaimana menurut kakak? Berat atau gimana sih? Kan ada sebenarnya pengen jadi Katolik nih, tapi baru dibilang harus belajar, ada yang 1 tahun, ada yang gini kan, waduh gimana ya itu? Menurut kakak sendiri bagaimana? Jujur waktu memilih kemudian memutuskan untuk menjadi Katolik, kan tentunya sudah ada rencana pernikahan ini tadi. Semua dipermudah. Dispensasi nih ceritanya. Dispensasi ya selama 3 bulan kalau tidak salah ya. Tidak seperti kawan-kawan yang lain. Dapat kartu nih, kartu karena khusus nih. Kemarin itu pas Pastor Posma ya. Iya. Oh iya. Ya, Pastor Posma dia, karena memang diketahui saya juga SMP di Fransiskus. Iya. Jadi secara pendidikan Katoliknya kan masih dasarnya ada. Udah ada ya kan gitu. Jadi saya kemarin diserahkan ke Bapak Buaton. Iya. Dia yang membimbing saya. Dulu kita foranger kita dulu ya di sini ya, betul. Itu yang membimbing saya. Begitu, bagus sekali. Sehingga itu tidak menyulitkan kakak sendiri dalam hal belajar mengetahui dalam, ternyata landasannya sudah belajar dari SMP, sudah banyak mengenal tentang hal Katolik itu, sehingga tidak terlalu sulit ya. Dan itu tidak ada lagi tantangan-tantangan selanjutnya ya dalam hal menggereja itu sendiri. Enjoy ya? Ada juga ya. Ada. Jujur aja ketika misalnya suami malas ke gereja, kan kadang seperti itu. Pada dasarnya kami begitu. Tak semua laki-laki ya kan ya. Jujur, pada saat dia seperti itu, aduh, udah dia yang ngajak saya ke Katolik, dia pula yang malas, baliklah aku ke Protestan. Kadang saya bilang gini, udahlah aku di GKPI aja ya, dekat GKPI kok gitu. Kau Katolik, saya ke GKPI. Terseram. Dia tipikal yang cuek, tapi sebenarnya gitu-gitu dia nyimpan, tunggu ya gitu kan. Pada saat suatu saat kemarin dulu ya.
di 1 tahun pernikahan dia nggak gereja. Saya biarin aja, saya pergi gereja sendiri. Rupanya setelah saya pulang gereja, kau gereja di mana? Ternyata dia takut juga saya balik Protestan. Tapi kan saya nggak berani lah, saya takut sama mama saya juga. Saya teringat juga loh, ponakan saya, dia kan ini dia di Papua. Mereka pergi ke Papua dan istrinya kan dari Kristen. Dan istrinya kemarin sebelum libur kan dia curhat juga. Saya heran loh. Dia ngomong gini sama aku sebagai ada anjing. Puji Tuhan, perjalanan itu masing-masing orang bisa melewatinya dengan cara masing-masing. Itulah Tuhan punya cara ya, seperti itu. Nah, oke, saya hanya sebatas itu mengulik tentang bagaimana kakak sendiri tegar bisa memilih pilihan hati tadi 1 minggu ya. Iya, 1 minggu berdiam, betul-betul dikasih kesempatan untuk itu. Nah, bagi saya, apakah kakak bahagia menjadi Katolik? Puji Tuhan, bahagia. Iya. Memilih dengan cara ini, apakah bahagia? Bahagia. Bahagia. Oke, itu kata itu, karena jalan satu-satunya yang kita jalani adalah bahagia. Apapun terserah mau jadi apa kayak jalannya, itu yang penting feel happy. Oke. Nah, tertarik lagi nih, saya dengar bahwa kakak sendiri kan hobinya nyanyi nih. Iya. Dari dulu nyanyi kan, saya pernah dulu waktu nyanyi di gereja, wah suara kakak ini bukan kaleng-kaleng nih. Ya, kan? Ini hobi dan itu memang keluarga juga suka nyanyi. Iya. Oh ya? Iya. Adik-adik juga. Adik-adik saya juga. Bahkan yang nomor 2, kami 2 Katolik, Ter. Oh ya? Iya. Di bawah saya juga Katolik. Oh my God. Iya. Kalau Frater pernah nonton videonya Vera Sitompul yang ada di YouTube? Oh, nanti aku cari nanti. Kita cari nanti, guys. Itu adik saya. Di bawah saya. Oh ya? Iya. Wah, ini sudah YouTuber juga adiknya rupanya. Ya kan? Jadi 2 menjadi Katolik. Jadi ini keluarga ini yang betul-betul keluarga yang multi keyakinan lah ya. Enak juga sih sebenarnya sih. Iya. Jadi ada yang Katolik dan ada yang tetap Kristen. Mama dari Muslim. Iya. Tetapi Mama mengajarkan sesuatu yang berguna bagi keluarganya yang diyakini sekarang ya. Nah, ini yang kita mau tanamkan kepada generasi sekarang, Kak. Bahwa pilihanmu adalah tanggung jawabmu, terutama masalah keyakinan. Nah, saya mau menarik sekali ini. Kalau seandainya kakak di posisi seperti yang ada yang mengeluh seperti ini, yang belakangan ini viral, apa yang kakak harus ambil langkah-langkah kakak? Kalau saya sih, kalau dalam situasi yang seperti itu, tentunya tetap berdoa, untuk meminta petunjuk kepada Tuhan. Iya. Karena saya yakin ya tidak mudah ya. Iya. Otomatis kan keluarga tidak mudah menerima yang seperti itu, gitu. Tapi yakinkanlah diri kita sendiri bahwa apa yang kita pilih itu benar. Kalau aku kembali lo sedih lo, ceritanya atau mungkin karena lihat beritanya lo, anaknya diambil malam-malam di apa ya kan seperti itu. Ya saya, apakah hanya berhenti di situ? Terus kalau kita membuat orang seperti itu, apakah kita bisa menjamin dia sampai akhirat dia bahagia menjalani? Nah tadi kata bahagia, maka aku tanya 2 kali kan, kayak menjalani. Nah kalau cukup bahagia menjalaninya dan tidak merepotin orang lain, why? Feel happy ya kan? Tapi sekarang banyak orang yang rese ya kan, sedikit-sedikit rese ya kan? Sekali Iya, ini yang perlu kita mau ajarin ke teman-teman, mau beritahuin ya kan, bahwa saya menjalani hidup ini penuh sukacita. Kita yang jalani, orang lain yang repot ya kan gitu. Nah, kembali kita soal nyanyi nih. Kebetulan kan di gereja kakak juga kan masuk seorang pemazmur nih. Tapi mungkin di episode lain yang tunggu kita ulik lagi itu menjadi pemazmur. Awalnya jadi pemazmur gimana sih? Kalau awal pemazmur itu kalau tidak salah ya Tar ya, 2 minggu atau 1 bulan sebelum Natal. Waktu latihan kor persiapan. Tahun berapa? Tahun berapa dulu? Natal tahun berapa ini? 2000, di tahun pertama kami menikah 2016 ya. Saya ingat ya betul ya. Pas iya, Frater juga di situ ya kan. 2016 kami menikah bulan 10.
bulan 10. Iya. Jadi saya lupa antara akhir bulan 11 atau awal bulan 12 ya. Iya. Suster Nata, hai Suster Nata. Suster Nata itu pas di dekat saya duduk. Iya. Dia membisikkan, Bu, Ibu nanti ya malam Natal Mazmur. Saya terkejut ya. Ditodongnya, Jum. Ya Tuhan. Udah. Saya langsung, Suster, saya nggak tahu, belum tahu saya Suster, belum paham gitu. Karena memang pada intinya saya tipikal orang yang mau belajar mandiri kayak. Saya ikuti aja, oh gini, gini, seperti itu kan. Jadi dan memang tidak ada pikiran mau belajar Mazmur, tapi saya tertarik. Sebenarnya. Iya, tertantang. Cuman gini, ya saya nggak sanggup gitu. Enggak, masih banyak waktu. Ibu belajar aja. Malam Natal ya Bu. Dari mana itu, Suster? Nggak tahu saya. Suster itu langsung kasih, ini halaman segini ya, gini-gini. Oh, oke, Suster. Kemudian saya beritahu ke suami dan mertua gitu. Iya, Kebetulan mertua ada yang difotokopi. Dia ngasih ini Kak gitu. Kemudian saya belajar seni karena memang saya bisa lah bernot, tapi bukan pandai-pandai sekali, tapi bisa bernot. Cuman pertama sekali, apa ini? Nggak ngerti aku. Saya tutup. Saya bilang sama si abang, Pak aku nggak ngerti lah, janganlah aku bah. Nanti jelek gitu kan. Udah coba lagi, aku buka lagi. Aduh, Pak, bingung, nggak tahu, nggak ngerti aku gitu. Mas karena memang pertama-tama kan, cuman dia kasih referensi dari YouTube. Dia dengar-dengar. Oh, gitunya dibuat. Iya gitulah. Jadi waktunya itu saya untuk belajar pertama sekali jadi seorang pemazmur kurang lebih 1 bulan atau 2 mingguan. Privat ya. Kami 2 aja. Iya. Suami saya bukan orang yang pandai not. Cuman hingga sekarang ya dia itu menjadi kritikus saya kalau mau saya pemazmur. Saya bahkan mau tampil untuk direkam tim Komsos. Saya selalu gini, udah pas Pak gitu kan. Enggak, kayaknya ada yang false gitu sampai sekarang. Dibutuhkan sebenarnya seorang juri yang lebih membuat kita lebih percaya diri karena semacam itulah yang dibutuhkan, semacam itu. Jadi memang berhasil tampil, puji Tuhan. Jadi sebenarnya bakat itu, talenta itu sudah ada, tapi tinggal bagaimana mengarahkannya dan mensiarkan atau mengaktualisasikannya seperti apa. Nah, menjadi seorang pemazmur enjoy nggak? Kalau dibilang enjoy sih enjoy, karena pada dasarnya hobi itu tersalurkan. Cuman kalau dibilang bagaimana kalau mau tampil gitu kan, enjoy nggak gitu? Semua orang punya gede-gedekan, apalagi kalau misa besar, perayaan besar, lihat orang banyak kan, bagaimana mengatur nafas, bagaimana menyesuaikan musiknya dengan suara kita, ya kan? Aduh, belum lagi mic-nya yang nggak pas ya. Di pertama sekali bermazmur itu luar biasa, dukannya luar biasa. Saya hanya bisa bilang, Tuhan, aku yakin Kau tidak akan mempermalukanku. Gitu aja. Tuhan, saya sudah berlatih, inilah saya. Oke, itu semoga berkenan. Kemudian tampil deh, meskipun keringat tangan semua keringat gitu. Oh iya, tapi hasil yang kita nikmati orang terhantar artinya apa tujuan dari mazmur itu? Sebenarnya mazmur itu erat hubungannya dengan pujian. Ungkapan hati oleh penulisnya sehingga bisa tersampaikan, dan kalau kita bawakan dengan baik dan benar, wah top. Dan tidak semua orang bisa mencapai titik seperti itu. Maka wajar saja kalau abang memberikan satu masukan, karena mereka lah yang mendengar kita. Ya kan gitu. Seperti halnya seperti ini kan, kita ngomong pasti akan ada orang haters yang selalu ini gini. Tidak, ini antara like and dislike selalu ada yang ini ya. Please saja, yang penting kita nggak mengganggu orang lain ya kan. Karena yang jalan hidup kita adalah kita ya kan. Nah, saya sebagai frater kan juga menjalani hidup saya, dan saya merasa bahagia bisa membantu berbaur dengan orang yang begitu baik ya kan sama saya. Nah, itu tema kita udah melenceng masalah mazmur lagi. Nanti kita akan coba di part berikutnya, tetapi lebih mendalam. Tapi terkait tadi mengenai panggilan hati menjadi Kristen,
walaupun memang kakak menjadi Kristen lebih awal dan artinya memilih menjadi Katolik yang saat ini sudah mau sejati ya, Katolik sejati, total belajar ajaran Katolik, total masuk di dalam hal-hal yang substansial dengan Katolik itu. Nah, ini yang kita mau tanamkan. Kira-kira terkait dengan fenomena ini, apakah ada yang bisa disampaikan atau menurut kakak untuk orang-orang yang memilih menjadi pilihan seorang suami, maksudnya memilih ini, bisa kakak mungkin memberikan sesuatu yang mungkin kepada putri-putri yang lain yang punya pasangan beda keyakinan, maksudnya beda keyakinan, supaya ikutilah, jalanilah, karena kalau umpamanya dia bimbang ya kan, apa konsekuensinya. Nah, kakak sendiri kan menjalaninya, mengalaminya. Mungkin ada yang menarik bisa dibagikan. Kalau menurut saya sih yang pertama sih diri kita sendiri dulu kita siapkan. Iya. Ya, kita yakinkan bahwa memang mengikut suami itu merupakan sebuah keputusan yang benar, meskipun mengecewakan orang, ya kan? Ya. Nah, tapi kalau memang tidak ada titik temunya, ngapain dilanjutkan? Toh kita nanti menyakitkan hati-hati keturunan kita kan, Tan. Jadi yang pertama kita niat itu ada, kemudian kita yakinkan diri kita, dan tentunya itu tidak mudah. Apalagi sudah kalau sudah menjalani kehidupan yang berumah tangga, ya kan? Dalam artian tidak seindah film Korea, ya kan? Drakor, iya kan? Tidak seindah itu, gitu. Dimana juga kita harus berpijak pada kepala kita sendiri bahwa memang oke, pertama saya masuk atau memilih keyakinan ini karena mengikut suami. Nah pun kita harus yakinkan orang lain, bahkan orang tua kita, bahwa keputusan yang kita ambil ini membuat kita lebih baik. Lebih baik. Harus. Dan nasihat orang tua saya juga, jujur saja Prater, mama saya bukanlah tipikal orang misalnya menghafal ayat-ayat kitab banyak habis segala macam, tidak. Namun sama bapak saya gitu. Namun mereka selalu memberikan statement atau pesan-pesan yang singkat. Mereka selalu bilang bahwa memikul salib itu tidaklah mudah, mengikut Yesus itu tidaklah mudah. Gitu. Jadi harus bertahan. Gitu. Ya harus memang kita tunjukkan ke semua orang kalau apa yang saya pilih membuat saya bahagia, nyaman, dan dekat, dan tetap dekat dengan Yesus. Itu sendiri. Kalau saya pribadi. Ya, bagus sekali ini, inspiratif sekali ya, karena banyak orang kan gamang ya kan, bingung ketika itu ya. Dan ada hal yang menarik bahwa dalam hal memilih itu tidak ada yang menang-menangan. Iya. Oh karena dia itu aku menang ya kan gitu kan, karena dia ini kalau kalah kan nggak ada. Tetapi yang mau ditarik di sini bahwa yang kita pilih itu mau lebih baik. Iya. Dan kakak enjoy dan bahagia dan bertanggung jawab dengan pilihan itu. Dan itu kan nampak kan. Nanti kalau umpamanya kita pilih seperti ini, tiba-tiba yang jalan adalah sesuatu yang bagi kita berat, maka orang akan siap-siaplah kita ditertawain. Iya. Ya kan? Iya. Bakalan banyak orang yang menertawain kita, kegagalan kita. Tapi ternyata yang kita pilih ini kakak tidak salah. Kakak mengalami hal yang lebih bahagia dan bahkan menjadi, kalau istilah kita pinjam istilah dari tetangga kita, kakak menjadi nabi sendiri untuk keluarga. Dan bisa bayangkanlah ya, Santo Agustinus itu loh, bagaimana memaknya itu mentobatkan anaknya supaya bertobat, nah bahkan menjadi itu kan. Nah, bagaimana seorang ibu yang saat ini memberikan suatu hal yang baik kepada suami dan suami juga bersemangat dalam hal ini. Nah ini penting untuk teman-teman juga nanti bisa petik bahwa di balik keputusan yang berat itu pasti punya resiko, konsekuensi. Tapi kalau kita punya prinsip bahwa inilah yang terbaik, maka pasti enjoy. Kira-kira mungkin itu yang kita mau capai di sini.
Mungkin masih ada lagi Kak sebelum itu mengenai hal relationship, hubungan dengan keluarga sekarang ini aman kan? Aman sekali. Dan dalam hal menjalani keimanan sebagai seorang Katolik, luar biasa nyaman sekarang. Oke. Ya, saya kira kita akhiri bincang-bincang kita. Mudah-mudahan dari perbincangan kita ini teman-teman kita yang ada di Seantero Nusantara ini bisa belajar dari cerita dari Kakak Jessica. Beliau dari Kristen awalnya memilih keyakinan suami dan tidak ragu bahwa keyakinan suami itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan dia sekarang kan sudah enjoy dan merasa lebih baik, karena itu juga merupakan tanggung jawab. Iya, benar. Menjadi seorang Katolik tidak gampang, harus belajar lebih lama. Iya. Dan banyak yang harus dihafal. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan di next video berikutnya kita akan membahas tentang hobi Kakak dan yang lain yang mungkin menarik untuk bisa dibagikan ke teman-teman, adik-adik yang mau belajar menjadi pengikut Kristus. Ya, kan. Guys, terima kasih sudah menonton dan mengikuti pembicaraan kami, Talk Show kami pada kesempatan ini. Kami berharap bahwa edisi berikutnya teman-teman juga bisa memberikan komentar di kolom komentar ya, siapa kira-kira yang bisa akan saya datangkan di meja khusus ini. Dan jangan lupa like, comment, share, and tentu subscribe, karena berbagi itu membuat saya semakin bersemangat untuk menciptakan karya dan menciptakan kreativitas yang baru untuk informasi yang lebih baik. Dari kami untuk kalian, salam